Diam termasuk salah satu faktor yang mampu memisahkan antara hak dan batil. Tanpa simbol dan kesirnaan mutlak dapat ditemukan di dalam keheningan. Saat manusia diam, rahasia-rahasia akan mendekat kepadanya dan hatinya terbuka di dalam mendengarkan rahasia-rahasia tersebut. Esensi diam sangat terkait dengan esensi cinta. Mereka yang memahami makna diam akan memahami pula makna cinta, sebab ada kaitan erat antara cinta dengan diam. Mengapa kaum sufi begitu menaruh perhatian tentang diam dan hening? Berikut ini di antara beberapa faktor yang menjelaskan posisi diam di dalam ilmu tasawuf dan juga menjelaskan beberapa karakteristik diam. Nabi sallu alaihi salatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Maulana Rumi adalah salah satu sufi yang memberikan ruang khusus di dalam menjelaskan persoalan hening dan diam. Diam pada hakikatnya difahami sebagai suatu pengalaman, khususnya makrifat, terkait dengan Tuhan pada tahapan tertentu tak lagi mampu terwakili oleh kata-kata. Di sini manusia membutuhkan suatu bentuk keheningan agar manusia dapat memahaminya melalui pengalaman ke dalam diri yang paling batin. Lalu kata Rumi, di dalam Masnawinya beliau berkata, seorang arif mulutnya tertutup, namun hatinya penuh rahasia. Mulutnya tak bergerak, namun ada lantunan melodi di dalam hatinya. Para arif yang telah meraih medali ilahi, meski rahasia bersama dirinya, namun mereka menyembunyikannya. Ia mengajarkan rahasia perbuatan kepada siapa saja yang lidahnya diam dan mulutnya tertutup. Saudaraku sang sejati, pada prinsipnya makna alam adalah alam keheningan, tanpa bentuk dan tanpa materi, yang justru bertindak sebagai penggerak alam materi. Oleh sebab itu, tak heran jika para sufi mengarahkan seluruh eksistensinya menuju kepada alam keheningan. Keheningan akan membuahkan kemurnian, dan dari kemurnianlah akan membuahkan bahasa yang paling indah, sebagaimana yang dihasilkan oleh kaum sufi di dalam membahasakan pengalamannya. Maulana Rumi pun pernah berkata, makanan nafsul mutmainnah adalah diam, makanan nafsul natiqah adalah perkataan. Diam termasuk salah satu faktor yang mampu memisahkan antara hak dan batil. Tanpa simbol dan kesirnaan mutlak dapat ditemukan di dalam keheningan. Saat manusia diam, rahasia-rahasia akan mendekat kepadanya dan hatinya terbuka di dalam mendengarkan rahasia-rahasia tersebut. Esensi diam sangat terkait dengan esensi cinta. Mereka yang memahami makna diam akan memahami pula makna cinta, sebab ada kaitan erat antara cinta dengan diam. Mengapa kaum sufi begitu menaruh perhatian tentang diam dan hening? Berikut ini di antara beberapa faktor yang menjelaskan posisi diam di dalam ilmu tasawuf dan juga menjelaskan beberapa karakteristik diam. Diam atau hening di dalam ranah sufistik termasuk pembahasan yang sangat penting dan juga tentu sangatlah menarik. Apalagi pembahasan ini hampir hadir di dalam seluruh agama dan juga aliran spiritual lainnya. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal di dalam ilmu tasawuf ialah man arafallahu kala lisanuhu.
siapa yang mengenal Tuhannya, keluh lidahnya. Jika kita tak ingin dihasut setan, hilangkan ego dan keakuan diri dan kejujuran, dan berlindunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tak punya kejujuran, paling tidak diamlah, karena perkataan menegaskan kita dan saya. Rahasia ilahi tidak sepantasnya diungkapkan di majlis-majlis yang sebagian besar dihadiri oleh orang-orang yang awam. Diam atau hening salah satu dari adab suluk, sebab diam akan mensucikan batin manusia. Syekh Sahal Sustari, salah satu sufi besar, mengatakan, hening tak akan dicapai dengan sempurna kecuali dengan khalwat, dan taubat tidak akan benar kecuali dengan hening. Perkataan yang menetap di hati akan menguatkan nalar. Efek dari diam, nalar jiwa akan menemukan segala yang dicari. Namun saat kita berkata, nalarmu yang sangat aktif, kurangilah nalarmu agar kau tetap baik. Seseorang yang kurang bicaranya, pikirannya tinggi. Namun saat ia bicaranya yang banyak, nalar pun akan sirna. Bagi seorang Jalaluddin Rumi, tanpa bahasa adalah suatu bentuk dari bahasa itu sendiri. Maksudnya, terkadang dalam memahami sesuatu yang tak terpahami, bisa melalui keheningan dengan bertanya ke dalam diri kita. Di dalam tradisi perjalanan para sufi, dikenal istilah mahabbah, yang berarti mengosokkan hati dari segala-galanya, kecuali dari diri yang dikasihi. Pada titik ekstrimnya, cinta ini bisa timbul karena telah tahu betul akan keberadaan Tuhan. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi Tuhan, akan tetapi diri yang dicintai. Akhirnya, sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai, wahdat al-sifat. Cinta seperti ini memiliki dasar di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Saudaraku, sebelum menjadi sebagai ahli tasawuf dan sastrawan terkemuka, Rumi adalah seorang guru agama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Di dalam usia 36 tahun, dia sudah tidak mengajar ilmu-ilmu formal. Dia insaf bahwa pengetahuan formal tidak mudah mengubah jiwa murid-muridnya. Menurut Rumi, perubahan bisa terjadi apabila seseorang mendapat pencerahan. Untuk mendapat pencerahan harus bersedia menempuh jalan cinta. Tiada salahnya aku berbicara tentang cinta dan menerangkannya, tetapi malu melingkupiku manakala aku sampai pada cinta itu sendiri. Begitulah ungkapan Rumi di dalam Masnawinya. Sesudah mempelajari tasawuf secara mendalam dan mengamalkannya di dalam kehidupannya, Rumi sadar bahwa di dalam diri manusia terdapat tenaga tersembunyi yang jika digunakan dengan cara yang benar dapat membuat seseorang bahagia, bebas dari kungkungan dunia, dan memiliki pengetahuan luas tentang Tuhan dan manusia itu sendiri. Tenaga tersembunyi itu disebut cinta ilahi. Cinta benar-benar menjadi sentra pokok di dalam khazanah intelektual Rumi. Dari cinta dia banyak menyebutkan tentang berbagai hal seperti nilai-nilai ketuhanan, perwujudan makrokosmos dan mikrokosmos, hubungan esensi dan eksistensi, agama, dan masih banyak lagi. Beberapa hal ini disampaikan Rumi di dalam syair-syairnya tentang ketuhanan. Rumi menyebutnya di dalam kitab Diwan sebagai berikut. Yang lain menyebut engkau cinta, tapi aku memanggil dikau Sultan Cinta. Oh, dikau yang berada di seberang konsep ini dan itu, jangan pergi tanpa diriku.
Saudaraku, seperti halnya sufi yang lain, Rumi meyakini bahwa cinta merupakan rahasia ketuhanan, sir Allah, atau rahasia penciptaan, sir al-khalq. Karena itu cinta juga merupakan rahasia makhluk-makhluknya, yang di dalam diri manusia merupakan potensi ruhani yang dapat mengangkatnya naik ke hierarki tertinggi penciptaan. Mereka juga yakin bahwa pengalaman mistik dapat membersihkan penglihatan kalbu, sehingga kalbu dapat menyaksikan bahwa wujud hakiki adalah satu, sedang wujud yang lain itu nisbi. Dalam pengalaman kesufian, yang nisbi ini akan sirna tercampak oleh cinta dan kefanaan. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.